Saya Budianto, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ingin melaporkan kondisi jalan milik Provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Bekasi, tepatnya jalur Cikarang-Cibarusah yang merupakan satu-satunya jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bekasi. Tetapi perlu kami informasikan bahwa jalan Provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Bekasi kondisinya tidak pantas menjadi sebuah status jalan provinsi. Lebarnya sangat sempit, pinggirannya tidak tertata, tidak terurus, dan di beberapa ruas kondisinya sangat jelek sekali. Kita lihat dari sisi sini, ketika ada satu mobil saja yang macet, yang terkendala, ini kondisinya langsung macet. Dan kita lihat di beberapa ruasnya juga yang bocor-bocor, dan sering sekali hampir setiap bulan ada kejadian kecelakaan yang merenggut jiwa. Kemacetan yang terus-menerus terjadi di Jalan Cikarang-Cibarusah dipersoalkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil 1, fraksi PKS Budianto. Pasalnya jalan milik provinsi ini tidak juga kunjung dilebarkan dan dibangun oleh Pemprov Jawa Barat sejak diluncurkan pembebasan lahannya pada 2018 oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Bapeda Kabupaten Bekasi. Lalu bagaimana sebetulnya dorongan dari DPRD Kabupaten Bekasi terkait dengan diperbaikinya Jalan Cikarang-Cibarusah? Kita sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budianto. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Ardi. Kabar sehat ya, Bang Budianto? Alhamdulillah selalu sehat, baik dan semuanya kondisi terkendali. Alhamdulillah. Bang Budianto, ini kan jalan Cikarang-Cibarusah, ini kondisinya juga masih cukup rusak begitu. Kemudian juga ada beberapa pendengar kami yang melaporkan melalui lapor dakta ini juga mempersoalkan terkait dengan rusaknya kondisi jalan. Ini juga menyebabkan kemacetan. Bagaimana dorongan dari DPRD Kabupaten Bekasi sendiri terkait dengan hal itu, Bang? Baik, Bang Ardi, perlu diketahui secara umum dulu ya. Jadi Kabupaten Bekasi itu memiliki jalan negara dan jalan provinsi. Jalan negara kan kita tuh dari perbatasan Kota Bekasi, Tambun sampai ke Tambun, Cibitung, Lemah Abang, kemudian sampai Karawang, itu merupakan jalan negara nih, Bang Ardi. Yeah. Itu juga satu hal, masalah lain juga yang hari ini juga sama kan, banyak rusak gitu. Yang kedua, ada juga jalan provinsi Jawa Barat yang lokasinya ada di Kabupaten Bekasi, tepatnya dari jalur Cikarang sampai Cibarusah, kurang lebih 25 kiloan mungkin ya, Bang Ardi. Yeah. Nah, jalan provinsi Jawa Barat ini kondisi rusaknya bukan hanya hari ini. Bertahun-tahun jalan itu rusak, tidak pernah diperbaiki secara maksimal, termasuk juga proses pelebarannya yang tidak serius dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini yang kami sesalkan. Kenapa kami sesalkan? Karena kami tahu persis bahwa kontribusi masyarakat Kabupaten Bekasi berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor tercatat tahun 2019 tanggal 31 Desember itu senilai 1.953.888 juta. Itu sangat besar sekali, Bang Ardi. Ya. Artinya memang dengan banyaknya pajak dari PKB, pembayaran kendaraan bermotor ini tidak serta-merta pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan kondisi jalan yang memang menjadi tanggung jawabnya, begitu ya, Bang Budianto? Iya, kita paham memang dalam mekanisme penyusunan anggaran itu ada beberapa pendekatan ya. Salah satunya adalah pendekatan usulan dari pemerintah daerah. Yeah. Tetapi khusus jalan provinsi ini kan tidak lagi sepenuhnya terkait pemerintah daerah, Bang Ardi. Yeah. Artinya itu tanpa jeleknya, tanpa diusulkan oleh pemerintah daerah atau masyarakat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat harusnya tahu konsep take and give, gitu kan? Yeah. Konsep memberi dan menerima. Kan paham bahwa kontribusi terbesar dari Kabupaten Bekasi adalah pajak kendaraan bermotor. Dan pemerintah provinsi kan hanya punya aset jalan raya provinsi di Kabupaten Bekasi itu kan hanya itu. Yeah. Tidak ada yang lain. Artinya harus ada kesadaran diri secara kolektif Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan juga pemerintah daerah Jawa Barat untuk coba memikirkan feedback apa yang bisa diberikan oleh
pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kontribusi masyarakat Kabupaten Bekasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor yang hubungannya sangat langsung antara pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan fasilitas jalan yang semestinya diperbaiki tanpa mesti ada pendekatan-pendekatan usulan yang lain gitu, Bang Ardi. Baik. Bang Budianto, ini kalau melihat kondisi jalan rusak yang memang menjadi kewenangan dari Provinsi Jawa Barat, selain di Cikarang Cibarusah, mungkin ada beberapa jalan lain yang memang kondisinya juga cukup parah dan juga belum dilakukan perbaikan ya? Setuju. Nah, makanya kita ingin meluruskan juga dari isu-isu ngapain yang jalan itu diurus, yang ini diurus. Ini saya kan mengklastering. Urusan apa harus disampaikan kemana gitu kan. Ya. Urusan titik mana harus disampaikan kepada siapa gitu kan. Dalam konteks jalan Cikarang Cibarusah ini, karena ini milik provinsi, maka kita jangan salah arah, kita jangan salah langkah. Maka langkah yang harus disampaikan adalah menginformasikan kondisi jalan ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kalaupun kita mau ngebangun, punya empati, saya misalnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang kebetulan berasal dari wilayah 1, ada 10 anggota DPRD. Tetapi secara strukturalnya kita tidak bisa mengalokasikan APBD Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki jalan Cikarang Cibarusah. Ya. Karena masalah status terkait dengan tugas, hak dan kewajiban yang berbeda kan gitu. Bahwa ada beberapa jalan-jalan lain juga yang milik Kabupaten Bekasi, baik itu jalan kabupaten maupun jalan kecamatan, termasuk jalan desa dan jalan lingkungan, itu sudah menjadi ranah kita. Dan saya dan tentunya kawan-kawan DPRD juga sudah melakukan langkah-langkah dalam konteks perencanaan preventif barangkali dengan melakukan usulan-usulan pembangunan. Yang menjadi concern saya kalau bicara kabupaten, jalan pilar menuju Sukatani itu kan juga sangat luar biasa. Betul. Bukan hanya tidak bagus, tetapi juga beberapa ruas mengalami kebanjiran yang sangat mengganggu kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi, wilayah tengah dan wilayah utara. Itu juga menjadi concern kami, Bang Ardi. Baik. Bang Budianto, ini kabarnya memang terkait dengan pelebaran jalan, kemudian juga perbaikannya ini agak terkendala terkait dengan proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga Pemprov Jawa Barat sendiri belum melakukan perbaikan. Mungkin bisa diinformasikan terkait dengan hal itu, Bang Budi? Kita kan memahami dalam konteks memperbaiki jalan provinsi ini kan ada beberapa pendekatan dan beberapa program. Satu, bahwa memang mutlak juga harus dilebarkan dan memang terkendala banyak hal. Ya. Bukan hanya mekanisme pembebasannya, tapi goodwill-nya untuk mengalokasikan anggaran juga yang proporsional juga. Ya. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, gitu kan. Nah, jikapun pelebaran ini masih terkendala, tapi kan memperbaiki fisik jalannya yang ada kan tidak mesti nunggu pelebaran. Gitu. Ya. Artinya, dua-duanya harus dialokasikan. Saya sudah melihat misalnya, tahun 2021 ini, berdasarkan keputusan gubernur terkait dengan dana bagi hasil dan bantuan keuangan, Ya. masa Kabupaten Bekasi hanya 170 miliar? Ya. Ironi. Gitu. Bahwa kita memahami ada proses prinsip memberikan subsidi kepada daerah-daerah lain di Jawa Barat, yes oke. Tetapi ya jangan abaikan juga. Hanya dikasih 170 miliar dengan kontribusi kita yang lebih dari 2 triliun. 1,953 triliun itu adalah data yang saya miliki, tercatat tanggal 31 Desember 2019, Bang Ardi. Ya. Pajak kendaraan bermotor tahun 2020 sendiri, yang harusnya sudah rilis tanggal 31 Desember 2020, itu belum keluar. Saya tidak tahu, itu pasti lebih besar, gitu. Ironi sekali Jawa Barat mengabaikan hak-hak masyarakat Kabupaten Bekasi dengan kontribusi yang sudah sangat besar. Harus jadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Begitu menurut saya, Bang Ardi. Mungkin Bupati Bekasi, Pak Eka Supriyatmaji juga kurang melakukan lobby-lobby terkait dengan alokasi anggaran ini, Bang Budi. Seperti apa ini? Mungkin ada penjelasan. Ya, saya katakan tadi, memang ada beberapa pendekatan dalam konteks anggaran ini. Satu, pendekatan usulan, gitu ya. Nah, kalau di luar konteks jalan provinsi, saya tidak terlalu kalau dalam konteks jalan provinsi, semestinya saya katakan tadi, Provinsi Jawa Barat tidak mesti menunggu usulan dari Kabupaten Bekasi. Karena itu milik mereka punya mekanisme sendiri di PUPR Provinsi Jawa Barat atau mungkin bidang lainnya
saya pikir tanpa pengajuan pun juga harusnya itu menjadi tanggung jawab struktural, instruksional langsung yang terkait dengan posisi itu. Bahwa kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain di luar aset Provinsi Jawa Barat, ya. Dan saya hasil evaluasi pada saat proses pembahasan anggaran beberapa waktu yang lalu, memang kelemahan Kabupaten Bekasi adalah kurangnya proaktif menyambut anggaran-anggaran, padahal kita meminta anggaran ke Provinsi Jawa Barat adalah tidak lebih dari meminta hak setelah masyarakat Kabupaten Bekasi menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan yang kebetulan saluran dan pengumpulannya itu bukan di APBD Kabupaten, tetapi di APBD Provinsi Jawa Barat. Jadi wajar kalau pemerintah daerah itu meminta. Dan saya melihat memang pemerintah daerah masih minus melakukan langkah-langkah pengusulan untuk mengambil hak masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari cara menunaikan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan saya akui itu masih sangat lemah. Begitu Bang Ardi. Baik. Informasinya hari Senin besok juga Pak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang UU Ruzanul Ulum juga akan meninjau lokasi. Ini seperti apa, mungkin nanti juga akan mendampingi juga nih Bang Budianto terkait dengan usulan-usulan perbaikan kepada Pak Wakil Gubernur. Tadi pagi saya terkonfirmasi oleh Pak Kurnaipi, Camat Cibarusa, dan Pak Agus Dahlan, Camat Cikarang Selatan, menginfokan bahwa Pak Wakil Gubernur akan hadir ke Cikarang Selatan, tepatnya untuk meninjau jalan Cikarang Cibarusa. Bagi kami itu sebuah apresiasi yang sangat tinggi yang disampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kang UU yang merespon atas informasi dan harapan masyarakat Kabupaten Bekasi yang khususnya yang ada di sepanjang jalan Provinsi Jawa Barat Cikarang Cibarusa. Saya sih belum tentu mendampingi. Bagi saya beliau sudah hadir dan kemudian merespon harapan-harapan publik, harapan-harapan masyarakat Kabupaten Bekasi, itu sudah menjadi hal yang baik bagi kami. Biarkan mekanisme struktural politik di Kabupaten Bekasi, di DPRD, baik itu mungkin Komisi 3 ataupun juga pimpinan DPRD mendampingi, saya pikir itu silahkan masing-masing. Ya mungkin saya juga berpotensi juga ikut mendampingi karena wilayah tersebut adalah daerah pemilihan saya Dapil 1 Kabupaten Bekasi. Mungkin gitu Bang Ardi. Baik. Terakhir Bang Budianto, dengan kondisi jalan seperti ini dan juga mungkin harapan dengan adanya usulan dan juga lobi-lobi politik yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti apa? Ya, jadi memang pendekatan advokasi ini memang banyak cara Bang Ardi ya. Yeah. Secara umumnya normatifnya harus kita tempuh. Kita memahami mekanisme sekarang ada yang namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di dalamnya adalah ada instrumen bagaimana masyarakat termasuk kami, kita pemerintah daerah mengajukan usulan-usulan pembangunan kepada institusi yang ada di atasnya. Yeah. Masyarakat kepada SIPD Kabupaten Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten mengusulkan kegiatan-kegiatan kepada Provinsi Jawa Barat ataupun juga ke pemerintahan pusat. Jadi normatifnya tetap harus ditempuh. Yang kedua adalah pendekatan komunikasi politik informatif ini juga penting. Masuk komunikasi politik informatif itu adalah ada pendekatan-pendekatan informasi yang non-struktural. Tetapi pendekatan-pendekatan informasi yang barangkali ibaratnya sporadik gitu kan. Kemudian juga dikomunikasinya secara umum di media sosial yang melibatkan masyarakat. Kadangkala itu adalah pendekatan yang efektif gitu kan. Yang efektif sampai kepada pihak-pihak yang sebetulnya mereka lah penentu kebijakan terkait dengan ya atau tidaknya program-program yang harus dijalankan akibat diketahui lebih awal, diketahui lebih aktual bahwa itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi pendekatan normatif dan pendekatan politik tidak bisa dilepaskan, dua-duanya harus dijalankan sebaik-baiknya. Begitu Bang Ardi. Baik. Bang Budianto, terima kasih sudah berbincang bersama Radio Dakta. Semoga dengan kedatangan rencananya kedatangan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang UU juga nanti akan segera menindaklanjuti jalan-jalan rusak yang memang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah berbincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.